Keuangan negara tentu bukan kata-kata yang asing bagi kita. Keuangan negara menjadi salah satu komponen penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam tiap tahunnya, negara menggelontorkan banyak uang dalam bentuk anggaran. Puluhan hingga ratusan miliar digelontorkan oleh negara. Anggaran tersebut nantinya harus digunakan dengan baik agar dapat mensejahterakan warganya. Tapi pada kenyataannya, alih-alih dapat mensejahterakan warganya, malah anggaran tersebut digunakan oleh oknum demi keinginannya sendiri. Ya, bisa dibilang korupsi masih susah buat dihilangkan dari negara ini. Makanya, transparansi atas anggaran menjadi hal yang sering dieluh-eluhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, akuntansi pemerintah sangat diperlukan sekarang ini. Dengan adanya akuntansi pemerintah, pelaporan keuangan menjadi lebih tertata rapi, yang nantinya bisa lebih memudahkan penggunanya untuk membaca laporan tersebut. Terus, kenapa harus akuntansi pemerintahan? Akuntansi pemerintah ini agak sedikit berbeda dengan akuntansi komersil biasa. Akuntansi pemerintah akan menghasilkan laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan inilah yang berbeda dengan laporan keuangan perusahaan biasa. Di laporan keuangan pemerintah, kita nggak akan menemukan laporan laba rugi. Loh, kok kenapa? Seperti yang udah dibahas sebelumnya nih, pemerintah itu kan tugasnya menyejahterakan wilayah dan warganya melalui anggaran. Nah, si anggaran inilah yang nanti akan jadi fokus di laporan keuangan pemerintah. Pemerintah itu wajib menghabiskan anggaran tiap tahunnya supaya masyarakat semakin sejahtera. Penggunaan anggaran nantinya akan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran atau LRA. Kalau ada sisa anggaran pada akhir periode, pemerintah bisa buat laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL. LPSAL ini opsional loh, tergantung pemerintahannya mau masukin sisa ke pos penerimaan pembiayaan APBD atau tidak. Selanjutnya ada laporan operasional atau LO. LO ini menyajikan rangkuman pengelolaan sumber daya ekonomi pemerintah. Sisanya ada laporan keuangan pemerintah hampir sama seperti laporan keuangan biasa, yaitu ada neraca, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan laporan keuangan. Untuk mengetahui akuntansi pemerintah lebih dalam, mari kita mengenal asal-usul hingga standar pembuatan akuntansi pemerintah. Sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya, penciptaan akuntansi yang dulunya dikenal dengan sistem pembukuan itu ditemukan oleh Luca Paoli pada tahun 1642 demi mempermudah proses pencatatan pedagang Italia. Singkatnya, akuntansi tersebut mulai berkembang hingga kini berkembang luas menjadi berbagai cabang ilmu akuntansi, baik akuntansi pemerintahan, akuntansi dagang, dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman bertanya, kapan akuntansi pemerintahan dikenal di Indonesia? Akuntansi pemerintahan dikenal dan berkembang di Indonesia sejalan dengan munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, PP Nomor 24 Tahun 2005 menggunakan pendekatan Cash Toward Accrual atau CTA dalam sistem pencatatan akuntansinya karena berbasis hukum. Pencatatan berdasarkan standar tersebut ialah mutlak. Sifat hukum sendiri yang bersifat memaksa dan mengatur menyebabkan standar tersebut tidak boleh disalahi karena dapat berdampak negatif kepada suatu laporan keuangan di dalam kepemerintahan. Hukum yang mengatur juga menyebabkan adanya perbedaan standar
dari tahun periode untuk menyempurnakan setiap kelemahan dari suatu standar agar menghasilkan laporan keuangan yang sempurna.